Selamat datang di kampus Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Dengan visi akulturasi budaya dan Islam, IAIN Parepare berkomitmen melahirkan manusia Indonesia yang seutuhnya, yaitu manusia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sebagaimana tagline yang dikembangkan, Malebi Warekadana Makiade Ampeda. Dalam menyelenggarakan pendidikan, IAIN Parepare bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional dalam hal menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bernafaskan Islam. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan hakikat manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Materi ini diperuntukkan untuk di pertemuan ketiga kita. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah kita mempelajari materi ini, saya harapkan kalian mampu memahami tentang hakikat manusia sebagai makhluk individu dan sosial dalam beberapa hal, antara lain paham tentang unsur-unsur hakikat manusia, kemudian hakikat manusia sebagai individu dan sosial, kemudian peran manusia sebagai makhluk individu dan sosial, dan terakhir kalian paham tentang kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Baik, kita akan lanjutkan. Saya akan menjelaskan unsur-unsur hakikat manusia. Unsur-unsur ini terdiri atas 3. Yang pertama, susunan kodrat manusia yang terdiri atas raga dan jiwa. Sifat kodrat terdiri atas makhluk individu dan sosial. Kemudian yang terakhir, kedudukan kodrat terdiri atas makhluk berdiri sendiri dan makhluk Tuhan. Jadi ada 3: susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Susunan kodrat manusia terdiri atas raga dan jiwa. Menurut Ibnu Sina membedakan jiwa dengan raga atau jasad. Jiwa didefinisikan sebagai jauhar rohani. Definisi ini mengisyaratkan bahwa jiwa merupakan substansi rohani, inti dari rohani, tidak tersusun dari materi-materi sebagaimana jasad, sebagaimana raga. Kesatuan antara keduanya bersifat eksiden. Maksudnya adalah hancurnya jasad tidak membawa pada hancurnya jiwa. Jiwa oleh Ibnu Sina disebut juga roh. Kemudian sifat kodrat terdiri atas makhluk individu dan sosial. Jadi nanti kita akan bahas apa itu makhluk individu dan apa itu manusia sebagai makhluk sosial. Yang terakhir, kedudukan terdiri atas makhluk berdiri sendiri. Jadi dia makhluk yang punya kebebasan, punya dependensi, punya kemandirian. Sekaligus manusia itu adalah punya kedudukan sebagai makhluk Tuhan. Baik, lanjut saya akan menjelaskan hakikat manusia. Sebenarnya hakikat manusia itu adalah hamba dan khalifah Allah di muka bumi yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama jasmani atau berhubungan dengan fisik, nafsu.
Kemudian yang kedua adalah akal atau rasio. Yang ketiga adalah rohani. Jasmani itu berhubungan dengan kesehatan. Jadi orang bisa menjalankan aktivitas kehidupan kalau jasmanianya dalam keadaan sehat. Fisik, setiap manusia mempunyai fisik yang berbeda antara pendek dengan tinggi, kemudian warna kulitnya juga berbeda. Tapi pada dasarnya jasmani ini berfungsi untuk menjalankan hidup secara produktif. Sedangkan akal ini berfungsi sebagai pembeda untuk membedakan mana yang baik dan mana yang salah, begitu. Nah, di samping juga itu berfungsi untuk mengingat, kemudian menyimpulkan, menganalisa, menilai, ya. Kemudian yang terakhir adalah rohania. Rohania ini berfungsi sebagai moral, dikaitkan dengan hati, kalbu, jiwa, mental, pikiran, dan sebagainya, yang mewujudkan sebagai suatu unsur pribadi manusia yang paling unik, ya, yang tidak dapat dilihat oleh panca indera. Menurut Nietzsche, manusia yang unggul adalah manusia yang selalu siap menghadapi segala tantangan kehidupannya, selalu mempunyai dorongan yang kuat untuk mencapai tujuan menjadi manusia yang berkuasa. Jadi manusia yang unggul itu selalu dalam keadaan siap menghadapi tantangan kehidupannya. Misalnya Anda sebagai mahasiswa, kendalanya belajar online, jadi selalu menghadapi segala tantangan ini untuk menjadi mahasiswa yang unggul. Jadi ketika Anda ingin menjadi manusia unggul, jaringan tidak menjadi persoalan untuk belajar online, karena pada dasarnya manusia unggul itu selalu menghadapi segala tantangan kehidupan, tantangan pembelajaran, sehingga nanti akan Anda mendapatkan nilai yang unggul pula. Sedangkan unsur-unsur yang harus ada dalam diri manusia adalah energi, ya, bukan manusia yang lemah, intelek, dia pembelajar dan selalu membanggakan diri atau memiliki kehormatan. Jadi apakah itu kepribadian? Kepribadian adalah ciri atau karakteristik watak individu yang konsisten, yang berkenaan dengan sikap, ya. Jadi kepribadian itu berhubungan dengan sikap, keinginan, atau pola pikiran, termasuk juga tingkah laku untuk berbuat, berpikir, dan merasakan, khususnya apabila individu itu berhubungan dengan orang lain atau menanggapi sesuatu keadaan yang ada di lingkungannya. Jadi saya ulangi, kepribadian itu lebih pada sikap. Jadi misalnya Anda bersikap ramah, jadi kepribadian Anda itu adalah ramah, ya, dan sebagainya. Kepribadian mempunyai karakteristik yang konsisten dan mencirikan kepada kepribadian secara normal. Jadi ketika Anda sudah membentuk suatu kepribadian, karena itu Anda lakukan secara konsisten. Ketika Anda setiap hari ramah dengan orang lain, secara konsisten akan membentuk kepribadian Anda dan menjadikan ciri pribadi Anda. Jadi pada kesimpulannya, individu mempunyai kepribadian sendiri-sendiri, ya, yang berbeda dengan kepribadian individu lain. Makanya ada yang disebut dengan orang baik dengan orang jahat, karena adanya kepribadian tadi. Bagaimana dengan manusia sebagai makhluk sosial? Sebagai makhluk sosial, manusia terhadap norma-norma sosial yang tumbuh sebagai patokan dalam bertingkah laku, baik dalam kelompok, ya, maupun dalam suatu komunitas. Norma-norma yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, ada 4 norma.
Ya, yang pertama, norma agama atau norma religi, kemudian norma kesusilaan atau moral, kemudian norma kesopanan atau adat, kemudian norma hukum. Apa itu norma agama dan religi? Yaitu bersumber dari Tuhan. Jadi manusia itu berperilaku karena ada norma atau religi. Sebagai umat Islam, kita tentu menjadikan Al-Quran sebagai norma agama. Jadi tata kelakuan kita diatur oleh agama kita, yaitu Al-Quran. Jadi disitulah manusia disebut sebagai makhluk sosial karena adanya norma agama tadi. Kemudian norma kesusilaan atau moral yang bersumber dari hati nurani manusia untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi segala keburukan. Jadi ada juga yang mengikat kita sebagai manusia individu itu menjadi manusia atau makhluk sosial karena berhubungan dengan hati nurani manusia untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi keburukan. Jadi moral mengatur kita sebagai makhluk sosial. Kemudian norma kesopanan atau adat yaitu bersumber dari masyarakat atau lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Jadi ini yang dimaksud dengan adat. Kita berperilaku disertai dengan budaya kita. Bugis misalnya, itu karena ada adat Bugis mengingat kita. Ada siri, ada sipakamase, sipakainga, dan sebagainya. Itu diatur dalam norma. Ketika kita lewat di depan orang, khususnya orang yang tua daripada kita, dalam adat kesopanan ini atau budaya Bugis, kita harus mapatabe. Itu yang dimaksud dengan norma kesopanan. Kemudian norma hukum, yaitu norma yang dibuat masyarakat secara resmi, ya perlakuannya dipaksa. Jadi kita dipaksa dengan adanya hukum. Misalnya kita berkendara kemudian mendapatkan lampu merah. Ada undang-undang yang mengatur tentang lalu lintas. Itu yang dimaksud dengan norma hukum. Ini yang membuat manusia sebagai makhluk sosial tadi adanya norma 4 norma tadi ini.